Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di My Story. Kali ini saya akan membacakan kisah tragis atau kisah misteri seorang wanita menyeramkan. Ya, terdapat kisah tragis yang menyeramkan tentang seseorang yang disiksa bahkan berujung dibakar. Korban itu bernama Yuzani Kepa. Kisah kehidupan Susan. Lahir pada tahun, kita sebut aja Susan ya. Lahir pada tahun 1976 di kota Manchester, Inggris, dan dibesarkan oleh ibu tunggal yang bernama Elizabeth Kepa. Melansir kanal YouTube News saja pada Juni 2022, kisah misteri pembunuhan Susan ini diceritakan dimulai saat Susan tinggal bersama kedua temannya di Inggris. Sejak kecil dikenal sebagai anak yang baik dan lembut, sehingga yang diinginkan dalam hidupnya yaitu bisa disayangi ataupun dicintai. Hal ini dikarenakan kedua orang tuanya sudah bercerai sejak Susan masih sangat muda, sehingga ia pun tidak tahu siapa ayah kandungnya. Sehingga ibunya Elizabeth menikah lagi dengan pria yang memiliki satu anak perempuan bernama Jane. Namun setelah pernikahan tersebut, ibunya tiba-tiba meninggalkan mereka. Susan pun akhirnya tinggal bersama ayah tirinya, John, dan anak perempuannya yang bernama Michelle. Semenjak ibunya pergi, mereka jadi tidak punya rumah. Mereka berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain sebelum benar-benar memutuskan untuk tinggal di rumah ayah tirinya. Susan saat itu sudah tidak memerhatikan pendidikannya, jarang masuk sekolah, dan lebih sering bolos. 2 tahun berakhir. Meski begitu, Susan masih dikenal sebagai anak perempuan yang bersemangat dan juga sopan. Susan yang sudah ditinggalkan oleh ibunya pun merasa kurang mendapatkan perhatian, sehingga mencari kasih sayang dan perhatian dari siapapun yang memberikannya itu. Saat usia 15 tahun, Susan sudah sering menghabiskan banyak waktu dengan seorang perempuan yang bernama Jane Powell yang berusia 26 tahun dengan 3 orang anak. Jane Powell adalah pengedar obat-obatan terlarang dan melakukan transaksi jual beli barang-barang curian. Setelah Susan nikah, Jane dan Susan tinggal di daerah yang sama di Redmond. Jane adalah mantan babysitter yang merawat Susan saat ia masih berusia 10 tahun. Kisah tragis ini dimulai ketika Susan tinggal di rumah Jane. Karena Susan tidak punya rumah, jadi ia pun tinggal bersama Jane Powell dan anak-anaknya. Bahkan Susan pun kadang-kadang memanggil Jane dengan sebutan ibu. Kemudian hadir perempuan yang bernama Bernadette Louise, berusia 23 tahun, yang juga ibu dari 3 orang anak, pindah ke dekat rumah Jane dan Susan. Sejak itulah Jane mulai sering menghabiskan banyak waktu dengan Bernadette di rumah Jane bersama Susan. Hubungan mereka yang sangat dekat membuat mereka memutuskan untuk tinggal satu atap, pindah dengan 3 anaknya ke rumah. Meskipun begitu, Susan masih sering datang ke rumah Jane. Padahal mereka sudah mulai sering menggertak dan memanfaatkan sifat Susan yang baik. Susan tidak marah atas apa yang mereka lakukan. Ia tetap melakukan apa yang mereka minta. Jane sebenarnya memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Clifford berusia 17 tahun yang ikut tinggal dengannya untuk membantu bisnis kakaknya dari rumah. Sebelumnya Jane Powell menikah dan bercerai dengan Jane Powell. Namun mereka masih berhubungan baik, sehingga ia masih datang dan berkunjung ke rumah Jane. Pada saat itu Bernadette pun sudah memiliki pacar yang berusia 16 tahun, yaitu Anthony Joshua. Bernadette mulai tidak suka kepada Susan yang tinggal di rumah itu. Dia menyangka
bahwa Susan tidak merawat anak-anak Jin dengan baik. Dituduh mencuri ketika ada barang yang hilang di rumah. Sering juga meneriaki Susan dan berujung memukuli Susan sehingga memar ada di seluruh tubuhnya. Susan merasa tidak tahan karena perlakuan mereka sehingga memutuskan untuk lari dan pergi ke rumah ibunya Elizabeth. Tapi ibunya menolak walaupun Susan sudah memohon-mohon. Ibunya beralasan bahwa pacarnya mungkin tidak akan suka. Jadi Susan pun terpaksa untuk kembali ke rumah Jin. Bernadette terus-terusan menyalahkan suatu hal kepada Susan, baik dari hal-hal kecil. Meskipun begitu, Susan tetap percaya bahwa mereka melindunginya, padahal sudah mendapat kekerasan fisik. Hingga pada November 1992, pacarnya Bernadette yaitu Anthony didiagnosa memiliki penyakit kronik. Bernadette pun telah melayangkan kesalahan tersebut kepada Susan bahwa penyakit itu datang darinya karena selalu berada di dekat mereka. Mereka pun menghukum Susan atas tuduhan tersebut. Padahal menurut Anthony sendiri, ia meyakini bahwa penyakit kelamin yang dimiliki bukan datang dari Susan, melainkan dari Bernadette. Pada 7 Desember, Susan pun akhirnya kembali pulang ke rumah ayah tirinya. Tapi kini, Bernadette dan Chen malah memikirkan cara untuk membujuk Susan agar ia kembali ke rumah Jin. Mereka membujuk Susan dengan berbohong bahwa ada lelaki yang seumuran dengannya menyukainya dan sedang menunggu di jalan Landmark 97. Susan bilang polos dan menunggu itu pun tidak menunggu lama dan langsung mendatangi rumah Jin karena penasaran. Sedangkan Bernadette dan Jin sudah tahu bahwa dengan kebohongan itu akan membuat Susan kembali ke rumahnya. Sayangnya pada saat sampai ke rumah Jin, bukan sambutan yang Susan terima, melainkan siksaan yang kejam dari semuanya. Pada saat itu, Susan melihat ada Kim Powell dan Anthony sedang menunggu kehadirannya, dan tanpa basa-basi langsung menyeretnya ke dapur, mencukur habis rambut dan alis milik Susan, menggunduli kepalanya. Tak hanya itu, mereka pun memakaikan plastik kepada kepala Susan yang ia pukuli bersama-sama oleh Bernadette, Jin, dan Anthony menggunakan ikat pinggang. Mereka tidak peduli dengan kondisi Susan yang sudah tidak sadarkan diri dan malah memasukkan Susan ke dalam lemari. Esokan paginya, pada tanggal 8 Desember saat Susan terbangun, ia mulai berteriak dan menangis. Bukannya merasa iba, mereka malah memindahkan Susan ke rumah Bernadette karena tangisan Susan mengganggu anak-anak dari Jin dan juga Bernadette. Siksaan yang didapatkan Susan tidak sampai di situ. Di rumah Bernadette, Susan dibangunkan di kamar di lantai atas, dibangunkan dengan tangan diikat menggunakan tali listrik dan mulut dan sumpah menggunakan kaos kaki. Susan dibiarkan berbaring di tempat tidur tanpa diberikan makan dan minum atau bahkan pergi ke kamar mandi. Mereka bergumulan menyiksa Susan, dan pada saat Susan pingsan, mereka menghentikan angkutan untuk membangunkannya kembali dan menyiksanya lagi. Penyiksaan yang dialami Susan terus berlanjut. Mereka mencabut paksa gigi Susan dengan tangan. Wajah Susan dibakar dengan rokok dan Susan dipaksa mendengarkan musik melalui handphone dengan volume sangat tinggi berjudul Ceki yang diputar berulang. Bahkan setelah 3 hari, Susan tetap tidak dibiarkan ke kamar mandi, diberi makan ataupun minum, sehingga Susan sudah sangat kotor dan bau. Barulah mereka melihat kembali ke kamar mandi dan menyerangnya ke kamar mandi dengan bak yang sudah penuh, disinfektan, dan mulai menggosok kulit Susan dengan sikat yang cukup keras sampai kulit Susan yang mulai. 2 hari kemudian datang anak laki-laki yang berusia 11 tahun bernama David. Ia adalah teman dari Anthony dan ada temannya yang juga bernama Jeffrey sedang berkumpul dengan Bernadette. David tidak mengetahui apa-apa sehingga ia mulai bertanya apa yang ada di lantai atas, tapi dengan bangganya Jeffrey dan Anthony tertawa lalu menunjukkan keberadaan Susan dan kondisi yang tragis dan mengenaskan dengan kepala yang sudah dibunguli dan gigi yang sudah tercabut. Pada saat itu diminta teman-temannya untuk mengawasi Susan. Susan saat itu melihat sedikit harapan bahwa David mungkin akan membebaskannya. Namun ternyata tidak, bahwa dia tidak memiliki keberanian dan tidak bisa melakukan apa-apa. Sudah 5 hari sejak Susan hilang, keluarganya mulai mempertanyakan keberadaan Susan
yang saat itu tahu bahwa Susan tinggal di rumah Jane. Kemudian Michelle, saudari tirinya, pun datang ke rumah Jane menanyakan keberadaan Susan. Tapi Jane bilang bahwa Susan tidak ada di rumahnya dan tidak tahu keberadaannya. Michelle dan keluarganya pun mulai panik sehingga memberitahu Jane kalau Susan belum ditemukan. Mungkin mereka akan melaporkan hilangnya Susan. Kabar itu pun membuat Jane dan Bernadette panik. Sehingga setelah Michelle pergi, mereka memilih Susan pada malam hari dan pergi bersama lainnya menuju hutan terpencil. Sepanjang perjalanan, mereka tertawa terbahak-bahak seolah-olah ada suatu hal yang lucu, padahal kondisi Susan sudah memprihatinkan. Ternyata Susan dibawa dan diikat di sebuah hutan terpencil. Susan disiram dengan bensin oleh Bernadette dan menyulut dengan api. Susan itu mulai terbakar. Kondisinya sudah sangat tragis. Mereka pergi meninggalkan Susan begitu saja. Tertawa, bahkan mereka mengira tidak akan ketahuan oleh polisi dan mengira kalau orang yang dibakar itu pasti mati. Ternyata tidak. Susan entah ada keajaiban dari mana ia bisa memadamkan api dan melangkah pelan ke pinggir jalan sampai ada pejalan kaki lewat bernama Barry bersama dua rekan kerjanya menuju tempat kerja pada jam 6:10 pagi. Mereka menemukan Susan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, namun ia tetap hidup. Ia pun dibawa ke rumah warga terdekat. Sepasang suami istri yang bernama Michael dan Margaret. Mereka langsung menelpon ambulans dan melakukan semua hal yang mereka bisa untuk menolong Susan. Susan yang sudah tidak makan dan minum selama 6 hari diberikan minum oleh Margaret sebanyak 6 gelas. Dengan kondisi ia bahkan tidak bisa memegang gelas itu oleh dirinya sendiri. Tangan, kaki, bahkan wajah sudah habis terbakar. Namun ajaib, Susan masih bisa bertahan. Ia pun dibawa ke rumah sakit dan melaporkan kejadian yang mereka alami. Keluarga Susan pun datang ke rumah sakit. Pihak rumah sakit bahkan tidak bisa mengidentifikasikan wajah Susan karena sudah terbakar habis, kecuali hanya menggunakan sidik jari yang menyatakan bahwa ia adalah Susan. Setelah melaporkan hal tersebut kepada polisi, Susan koma karena kondisinya sangat parah. Luka bakar yang ada di seluruh tubuh mengalami dehidrasi dan kegagalan organ. Sayangnya, pada 18 Desember 1992, Susan meninggal dunia. Penjahat yang sudah melakukan hal-hal keji tersebut pun sudah ditangkap. Namun mereka berdalih tidak tahu apa-apa. Tapi polisi sangat pintar dan tidak goyah karena mereka menemukan banyak bukti dari mulai kasur saat Susan disiksa dan diikat, rambut Susan, bahkan gigi Susan yang sengaja mereka simpan sebagai piala di rumahnya. Keenam orang tersebut akhirnya dihukum dengan hukuman seumur hidup minimal 20 tahun penjara. Namun Jeffrey, Anthony, dan David dihukum 12 tahun karena melakukan konspirasi dalam penyiksaan. Nah, itulah kisah tragis dari Susan. Semoga ini bisa jadi pembelajaran bahwa serapat-rapat pun kalian menyembunyikan busuk kalian, kejahatan kalian pasti akan tercium juga. Terakhir, terima kasih yang sudah menyimak, menonton, like, jangan lupa subscribe ya. Kalau sudah, terima kasih banyak. Assalamualaikum.